aku tuh nggak mau jadi penyiar, tapi memang sejak SMA itu saya terbilang kategori anak yang kalau ngomong itu aktif ya, cerewet gitu. Jadi memang udah sejak SMA seperti itu. Cuman baik, di pagi ini teman pendengar kita sudah kedatangan salah satu tamu sekaligus profesinya kurang lebih sama kayak kita ya. Sama ya Dre ya. Kayaknya seru kalau kita ngomong sama backgroundnya sama gitu ya. Apalagi ini senior Dre. Betul. Kita langsung sapa saja, ada Kak Ocha ini. Selamat pagi Kak Ocha. selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Harusnya saya yang tanya. Oh gitu ya. saya mendahului berarti ya. Iya, itu. Mohon maaf ini. Ya Mbak Ocha, ini terima kasih udah datang di Pratiwi ya. Kan waktunya Menyempatkan waktu. sebenarnya udah dari beberapa minggu yang lalu Dre. Oh. Padet nih Dre, super padet Mbak. Oh gitu ya. Kalau nggak padat saya jadi apa dong? Jadi air ya. Makanya Mbak Ocha ini sudah meluangkan waktu buat kita ya, buat pendengar untuk mengisi podcast Pratiwi. Makasih banyak loh Pak. Oke, aku juga terima kasih diundang di sini, dikasih kesempatan untuk nyapa khususnya para pendengar radio Pratiwi dimanapun kalian berada. Sebuah kehormatan bisa ngobrol, bisa sharing. Yang jelas pagi hari ini saya jadi yang paling cantik dibanding karena di depan saya laki-laki semua gitu. Betul, hostnya semuanya laki gitu ya. Orang mana Mbak Ocha? Aku asli Bondowoso. Jadi kalau untuk para pendengar radio mungkin kebanyakan udah pada tahu ya. Aslinya Bondowoso. Kalau bahasa Inggrisnya asli kota Tapai gitu. Tapai bahasa Putri Inggris. asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Asli Bondowoso gitu. Lahir dan besar di Bondowoso, pendidikan juga semuanya di Bondowoso. Kecuali kuliah mungkin di kabupaten tetangga. Jadi benar-benar semua seluk-beluk hidup saya adalah tentang Bondowoso begitu. Bondowoso ya. Kayaknya tentang Bondowoso tahu semua Mbak Ocha. Enggak juga karena memang banyak beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso kan yang sulit dijangkau ya. Betul. Kalau orang-orang di kawasan perkotaan gitu paling munyer-munyernya di kawasan kota aja gitu. Jarang nanti mau diajak ke wilayah Bondowoso daerah timur, Bondowoso daerah barat. Jadi kalau kawasan kota mungkin masih agak ini, tapi kalau kawasan yang lain saya yang perlu belajar pada Anda sepertinya. Nggak ada yang perlu dipelajari dari gitu ya. Oh, gitu ya. Mbak di kampus dulu apa? Ambil kejuruan apa? Saya ambil jurusan pajak sebenarnya di 3 perpajakan, tapi Di universitas? di salah satu universitas lah di Jember begitu ya. Ambil jurusan perpajakan, ngitung duit negara gitu ya. Walaupun nggak relate, nggak selinier dengan pekerjaan saya sekarang begitu. Ya ini sebenarnya ini pertanyaan kita ke Mbak Ocha. Itu kan jurusan pajak. Kalau bisa jadi seorang jurnalis ya, bisa dikatakan jurnalis, broadcaster juga ya. Semua diambil Dre, digarap. Nah itu, Mbak Ocha. ini kenapa Mbak Ocha? Alasannya apa? Itu yang juga saya tanyakan sama diri saya. Sampai saat ini gitu. Iya, jadi kalau kalian tanya sama saya tanya sama siapa ya gitu. Iya, gitu. Enggak, tapi sih memang ambil jurusan pajak karena yang pertama dulu itu karena ini ya. Oke. Karena memang dulu yang namanya kita itu waktu awal-awal jadi penyiar itu nggak nyangka akan kemudian beralih ke profesi menambah profesi-profesi yang lain begitu. Sampai pada akhirnya waktu itu peluang untuk bekerjanya itu lebih banyak katanya di pajak, karena kan sebelum saya ambil jurusan saya masih bahasanya tuh lebih kepada masih tanya ke sana sini ya, tanya sana sini jurusan apa yang kemudian punya potensi bekerjanya tuh lebih besar, kemudian juga potensi pekerjaannya juga jauh lebih dalam tanda kutip lebih mudah untuk kita nanti mengeksplor diri. Kata teman-teman ya udah ambil pajak aja. Setelah saya bertanya ke banyak orang, akhirnya mengambil jurusan perpajakan. Walaupun pada saat itu plannya tuh ya udah sembari jadi penyiar ambil jurusan pajak juga begitu. Tapi ternyata kok makin kesini malah pajaknya nggak terlalu diiniin, pengetahuan pajaknya waktu kuliah nggak terlalu banyak dieksplor gitu di pekerjaan. Tapi ya tetap aja kuliah tetap selesai, terus juga pekerjaan tetap jalan. Berarti gitu. Mbak Ocha ini menyelam sambil minum air. Iya. Ya. Menjelang sambil minum air. Kok bisa begitu ya? Iya, bekerja sambil kuliah. Benar, bekerja sambil kuliah. Pertanyaannya bagaimana cara membagi waktu Mbak Ocha Oh iya. ketika kuliah dengan menjadi penyiar?
kuliah sambil jadi penyiar. Karena kalau jadi penyiar itu kan menurut aku sih nggak terlalu banyak makan waktu ya. Menurut aku ya, nggak tahu mungkin di setiap manajemen radio itu kan beda-beda. Tapi kalau di manajemen radioku dulu, kebetulan aku waktu itu pernah jadi penyiar di Radio Romantika cukup lama, dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Jadi itu waktu cukup lama di sana. Jadi bagi waktunya kalau di sana kan penyiar tuh bener-bener yang hanya siaran aja. Jadi nggak kemudian ada tugas-tugas lain gitu. Siaran, update lagu, update informasi juga, terus mengupgrade diri juga ya. Senam penyiar dan segala macam pasti kalian tahu itu. Jadi kalau untuk dikatakan bagi waktu sih nggak yang pas kemudian jam sekian aku harus belajar, jam sekian aku harus kerja, nggak. Jadi gampang banget gitu ya. Jadi ngerjain tugas ya udah ngerjain tugas di kantor sambil dengarkan lagu juga. Kan penyiar tuh wajib dengerin lagu ya. Penyiar tuh wajib dengerin lagu loh. Jadi wajib dengerin lagu. Jadi pekerjaan paling asik kita emang menyiar. Jadi kita tuh dengerin lagu yang enak-enak gitu kan, sambil dibayar juga gitu kan. Jadi dengerin lagu sambil ngerjain tugas. Terus juga sambil update informasi ngerjain tugas. Lagi siaran tuh kan sekarang gampang ya, ngerjain tugas tuh bisa pakai handphone, bisa juga pakai laptop juga. Jadi ke box siar bawa laptop juga gitu. Dan kebetulan waktu di Radio Romantika dulu manajer, direktur dan semuanya itu support banget. Jadi kalau ada penyiarnya yang kuliah, ada penyiarnya yang juga sambil menempuh pendidikan, mereka tuh support banget. Jadi ketika sambil ngapain kok di box siar bawa laptop, ngerjain tugas Pak gitu, diizinin. Jadi kalau dikatakan membagi waktu yang super sampai padat banget kayak artis-artis enggak juga gitu. Jadi di jadwal gitu. Enggak sampai kayak gitu banget. Ini Mbak Ocha kan dari tahun 2011 ya. Iya, betul. Ke dunia broadcast. Itu sekarang usia berapa Mbak Ocha? Usia aku udah tuir banget, guys. Tuir berapa? Udah 29 tahun. Masih muda, Dre. Masih muda. Tuir itu, guys. Belum masih. Tuir banget. Enggak, tapi kalau Andre ya lihatnya Mbak Ocha ini masih umur 21. Oh, itu sisa hidup atau bagaimana? Kok sisa hidup? Enggak lah. Ini kayaknya Mbak Ocha, bukan kayaknya sih. Dari Alif kan udah berteman ya dengan sering melihat juga di story WA, suka olahraga ternyata. Iya, betul. Olahraga juga. Benar, suka banget. Apa itu? Bulu tangkis atau macam-macam. Jadi kalau yang paling suka itu sebenarnya dari SMP itu suka basket. Iya. Main basket Mbak Ocha. Jangan salah, camat men, cadangan mati. Jadi cadangan gak main gitu. Iya, jadi cadangan mati saya gitu. Suka basket, suka olahraga basket. Dari SMP sih diajak sama guru di sekolah. Pertamanya pengen volley sebenarnya. Cuman pas waktu main volley itu nggak tahu, mungkin ada yang pendengar Radio Pratiwi adalah pemain volley. Tolong saya dikasih clue dong, tips gitu. Tiap main volley, tiap mukul bola volley tuh bolanya miring. Kayaknya mungkin. Jadi tuh kayak aku mikir, akhirnya pada saat itu karena memang tertekan secara batin, kok nggak bisa gitu main volley. Akhirnya beralih ke main basket. Dari situlah mulai jatuh cinta sama basket, dan sampai sekarang main basketnya masih tetap ikut klub juga dan menambah ke olahraga yang lain gitu. Mbak Ocha udah berkeluarga nggak Mbak? Belum, aku masih single, cari jodoh nih. Cari jodoh nih. Enggak ya, bercanda. Maaf. Jadi ajang cari jodoh nih. Jadi podcastnya nanti judulnya Ajang Mencari Jodoh. Oh gitu. Dari kalau Alif melihat Mbak Ocha ya, ini sering kelihatan di lapangan. Tugasnya emang lebih banyak di lapangan atau gimana Mbak Ocha? Lapangan, iya, banyak di lapangan juga. Karena saya selain jadi penyiar, saya juga bekerja di dunia jurnalistik ya. Masih belajar di dunia jurnalistik. Jadi memang kalau kelihatan saya di jalan raya ya, memang sukanya di jalan raya begitu. Kerjanya di jalan raya ini gimana ini? Suka nyanyi gitu di lampu-lampu merah gitu, guys. Oh iya, Rini juga Mbak Ocha suka nyanyi katanya ya, suka dengerin lagu. Benar. Siapa tahu Iya. disalurkan Suaranya juga kan. juga bagus. Ya, insyaallah. Harus nyanyi. Insyaallah yang dengerin saya nyanyi tuh akan sakit Apa itu? gendang telinganya. Enggak kira.
Saya udah pernah lihat kok. Oh, pernah lihat ya. Pernah kasih tahu ini Mbak Ocha selain bisa ini juga gitu. nih. Iya. Oh, alah. Di story ya. Wah, saya ini dipromosin nih sama Alif guys. Multi talent ya. Nah, tadi bilang jadi jurnalis Iya. ya, Kak Ocha ya. Masih belajar. Nah, kalau kayak kita nih, kayak anak muda gitu kan, jadi seorang jurnalis keluar ruangan, ya kan, pasti kan panas-panas cari berita. Betul, gitu. betul. Mbak Ocha kok mau gitu loh, Mbak? Kok mau ya? Iya. Saya juga bingung kenapa saya mau ya. Lagi kayak gini, pasti langsung dilempar ke sini. Oh gitu ya. Enggak. Awal mulanya sih lebih kepada tugas siaran. Jadi habis lulus kuliah waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? Lupa deh. Tahun 2000 berapa aku mulai jadi jurnalis? 2014. Oke. Jadi 2014 waktu itu sebenarnya lebih pada tugas di radio waktu itu. Jadi lagi-lagi jadi kalau berbicara tentang di Radio Romantika tuh dulu ada pemimpin kita, bos kita, direktur kita tuh selalu support anak buahnya untuk tidak hanya ahli dalam satu bidang saja. Jadi didorong untuk bisa, kamu juga harus bisa ini, kamu juga harus bisa itu. Sampai pada akhirnya pada situ saya didorong untuk yuk belajar jurnalistik yuk gitu. Mulailah di situ mulai belajar. Awalnya cuma disuruh belajar aja, disuruh baca bukunya, terus juga diajari dasar-dasarnya, sampai pada akhirnya disuruh turun ke lapangan gitu. Jadi kayak semacam didorong gitu ya, ayo gitu. Padahal waktu itu nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Pada akhirnya belajar terus sampai pada akhirnya kok nyaman ya jadi jurnalis. Nyamannya jadi jurnalis tuh kita ketemu banyak orang, bukan cuman makanya bukan cuman orang yang dalam kategori yang berpengetahuan, bahkan orang dengan kelas menengah ke bawah pun juga kita bisa ikut andil bisa jadi semacam corongnya mereka juga gitu. Jadi kayak jadi jurnalis tuh menyenangkan gitu akhirnya. Jadi menyenangkannya bukan karena faktor bisa nulis ini segala, enggak, lebih kepada karena kita bisa mewakili suara banyak orang gitu. Mewakili suara banyak orang yang kadang tertimbun dengan suara-suara yang lain. Nah, kalau menurut saya sih jurnalis itu jembatan masyarakat dengan pemerintah. Betul, gitu. Jadi semacam jembatan, jadi semacam corong juga membantu masyarakat yang tidak bisa menyampaikan secara langsung melalui tulisan. Itu yang kemudian memotivasi saya untuk sampai bertahan di titik ini ada di dunia jurnalistik. Seberapa besar sih kecintaan Mbak Ocha pada dunia jurnalis? Aduh, kalau dikatakan seberapa besar, sebesar cintaku padanya, gitu. Padanya siapa ini? Berarti udah ada yang deketin Mbak Ocha. Gitu. Enggak, sebesar cintaku pada hidupku lah, gitu. Luar biasa. Nah, kalau udah bicara cinta kepada seperti diri sendiri, selama di dunia jurnalistik pastilah ada yang namanya kendala. Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Mungkin saja pernah pasti ada. Banyak sih kendala itu, banyak, utamanya di awal-awal ya, karena memang waktu itu nggak tahu apa-apa sama sekali. Di awal-awal itu masih belajar gimana caranya komunikasi dengan narasumber, bagaimana caranya kalau kita ketemu sama narasumber model begini tuh kita harus seperti apa, ketemu sama narasumber model seperti ini tuh harus seperti apa. Kendalanya lebih kepada yang seperti itu sih, lebih kepada caranya membawa diri di depan banyak orang, dengan berbagai macam latar belakang ya, lebih kepada seperti itunya. Kalau yang lain-lain kan sampai sekarang sih setiap orang menurut aku bukan hanya jurnalis ya, itu harus terus mengupgrade diri ya, harus mengupgrade diri untuk terus belajar, jangan pernah puas. Pokoknya intinya terus belajar lah gitu. Dilatih terus kayak gitu. Jadi itu dulu ceritanya, aku tuh nggak mau jadi penyiar, tapi memang sejak SMA itu saya terbilang kategori anak yang kalau ngomong itu aktif ya, cerewet gitu. Jadi memang udah sejak SMA seperti itu. Cuman nggak ada cita-cita ke sana. Cita-cita itu nggak ada jadi penyiar, nggak ada jadi jurnalis, nggak ada. Sampai pada akhirnya waktu itu saya masih jadi dulu sekolah nggak langsung kuliah kan. Jadi biasalah kalau nggak langsung kuliah kita komunikasi sama sesama temen gitu kan. Kerja yuk gitu. Kerja apa? Awalnya itu aku cuma nemenin teman almarhumah teman saya itu bilang, yuk ikut tes-tesan penyiar yuk, di Radio Romantika ada tes-tesan penyiar nih gitu.
Aku nggak mau pertamanya, cuman karena mau nemenin dia jadi ikut. Alah yang nemenin malah keterima. Temennya keterima juga? Enggak, waktu keterima, cuman dia nggak ngelanjutin. Almarhumah, jadi udah meninggal sekarang. Berarti bestie banget kayaknya. Bestie banget. Bestie, kalau zaman sekarang bestie. Bestie gitu ya. Kayak Alif ini, bestie nggak sama aku nih? Bestie banget deh. Ya, kita kembali ke Mbak Ocha yang seorang jurnalis, broadcaster juga atau penyiar sama kayak kita. Nah, kebiasaan seorang penyiar kan biasanya kalau mau bersiaran ada senam vokal. Ya, gitu. betul. Mbak Ocha juga melakukan itu nggak? Masih tetap loh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih tetap. Jadi kan kalau dulu waktu di radio, jadi aku balik ke cerita radio ya. Jadi waktu di awal-awal di radio tuh benar-benar digembleng jadi penyiar. Benar-benar digembleng jadi penyiar. Kalian mungkin udah pernah tahu bagaimana prosesnya. Jadi setiap setiap hari tuh ada senamnya juga. Jadi tuh ada senam. Jadi penyiar tuh nggak mudah ya. Ini pendengar radio Pratiwi, jadi penyiar tuh nggak mudah. Ini serius loh. Jadi dari sini kita harus belajar menghargai setiap pekerjaan orang, karena untuk bisa mencapai di titik tertinggi atau di titik itu sulit banget. Aku yakin kalian juga pasti sulit. Pertama kita harus awal-awal harus mental ya. Terus juga kita harus rajin juga latihan. Di awal setiap harus bikin skrip juga, ya kan? Awal bikin skrip, kita juga harus hafal lagu, milihin lagu yang tepat dengan suasana. Terus dari satu lagu ke lagu yang lain tuh kita juga harus hafal di mana titik ada suaranya, di mana titik cuma lagunya aja. Itu benar-benar digembleng banget sampai aku tuh sampai sekarang tuh masih tetap, karena itu udah mungkin karena dari awal ya. Jadi sampai sekarang yang namanya senam tuh masih tetap, yang namanya dengerin lagu tuh juga masih tetap, upgrade diri untuk membaca gitu. Kalau dulu kan di tempat aku tuh waktu awal jadi penyiar, setiap penyiar baru diwajibin untuk baca koran. Ya, jadi dulu waktu di semuanya. Jadi waktu di Radio Romantika dulu tuh ya, nggak tahu kalau sekarang karena beda manajemen. Kalau di Radio Romantika yang lama tuh itu udah ada banyak koran dan majalah. Dan penyiar tuh wajib untuk baca koran dan majalah. Kalau nggak baca ketemunya dari mana? Karena nanti dari bagian siar tuh nanyain kita. Cara bertanyanya tuh lucu, jadi nggak kemudian kamu udah baca nggak gitu. Jadi kita ditesti. Di ini tuh ada ini loh ya, itu ada di koran. Jadi kalau kita nggak baca kita nggak akan nyambung. Maksudnya beritanya sudah ada tadi, sudah dibaca, nanti dites lagi. Iya, gitu ya. Jadi dites dalam artian ngecek ini udah baca belum ya, jadi dicek ya. Umpama nih di Bondowoso di Bondowoso tuh ada pembagian sembako nih gitu. Kalau kita nggak nyambung ngomongan itu berarti kan kita nggak baca. Iya, jadi kayak gitu. Jadi semua kebiasaan habit yang aku jalanin pada saat proses belajar jadi penyiar tuh sampai sekarang tetap aku lakuin. Dengerin lagu, senam, terus juga senam mulut ya. Senam mulut, tapi cuman kalau senam mulutnya nggak selengkap dulu, cuman aku ambil beberapa senam mulut yang bisa dilakukan di mana saja. Terus juga baca koran. Itu tetap kita lakuin, tetap aku lakuin sampai sekarang. Sampai sekarang. Senam pun juga tetap. Kalian juga kan ya? Iya. Awas nanti aku bilangin loh kalau belum. Wah ini. Aku sampaikan sama Pak Bos. Soalnya kalau menurut Andre nih, Kak Ocha kalau nggak senam vokal, itu suara kita kayak gimana, kayak beda gitu ya. Benar. Kayak yang beda gitu. Benar, apalagi pas bangun tidur, ya kan? Itu jauh lebih kerasa sih kalau menurut saya. Betul. Jadi sampai sekarang masih tetap ngelakuin itu. Keren. Tadi Kak Ocha bilang tentang habit ya. Pernah ya atasan kita atau pelatih lah bukan pelatih, coach lah kita nyebutin coach aja kali ya, nggak enak gitu nyebutin ya. Coach kita pernah gitu bilang jangan sampai kalau bersiaran itu bad habit atau pemborosan kata gitu kan. Kak Ocha pernah juga sama kurang lebih. Kalau menurut aku sih dimanapun pasti sama, karena kan menurut aku dasar penyiar tuh semuanya sama. Mulai dari pasti yang diajarin pertama disuruh bikin skrip juga, tiap hari bikin skrip. Satu hari iya bener, satu hari tuh aku dulu bisa sampai 3-5 kali bikin skrip. Bener. Abis bikin skrip direkam, abis direkam laporan, abis gitu bikin skrip lagi, rekam lagi, kayak gitu-gitu kan. Kalau aku gitu juga, sampai mikirnya bahkan, aduh ini apa ini kok gitu. Iya, sampai mikir gini, ini mau siaran apa disuruh nulis cerita gitu sampai Kak. Betul, sama. Aku juga kayak gitu dulu. Jadi akan ada fase di mana kita juga pasti akan capek gitu. Ya Allah, aku hari ini gitu. Cuman jenuh itu pasti ada. Iya benar. Jadi cuman karena kita tuh waktu itu takut ya sama coach ya, takut ya Pak.
karena takut ya udah capek-capek tuh tetep aja jalan walaupun ngantuk jalan kayak gitu-gitu sampai sekarang. Pernah hampir 1 bulan Alif ya. Cuman nulis, baca, nulis. Ini mau jadi penyiar apa gimana gitu. Mau tanya enggak berani gitu kan. Iya betul. Makanya dari sini tuh aku selalu bilang sama beberapa orang yang baru mau belajar jadi penyiar. Jadi penyiar itu punya manfaat yang banyak. Bukan hanya sekedar jadi penyiar aja, siaran di radio, enggak, tapi punya manfaat yang banyak. Ketika kita nanti di luar. Karena ketika jadi penyiar, secara otomatis public speaking kita levelnya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang di luar sana. Mulai dari intonasi kita ngomong, intonasi kita ngomong, terus juga ketika kita ngomong di depan orang itu pasti beda banget. Nah, tapi untuk mencapai itu nggak mudah. Ada latihan, ada nangis-nangis. Aku dulu sampai nangis-nangis. Kalau kalian nangis nggak? Kayaknya nggak ya, karena cowok malu nangis. Iya. Tapi kalau nangis sih nangis ya, paling ya cuma merah. Oh gitu ya. Iya. Tahan itu. Katanya cowok harus kuat. Oh gitu. Katanya cowok harus kuat. Harus kuat. Oh iya benar. Kita ini juga bisa dibilang vulgar, Dre. Iya. Pura-pura tegar. Oh gitu. Jadi aku dulu sampai nangis, bukan nangis karena ini ya, tapi nangis karena berkumpulnya antara lelah. Terus merasa kok aku nggak bener-bener ya gak gitu. Bisa gak gitu bisa. Iya kok nggak bisa. Jadi kayak kita tuh ada aja yang dikoreksi gitu kan ya. Ada aja kok nggak pernah yang perfect banget gitu ya. Jadi kayak kalau ibarat kata ngerjain tugas dari 1 sampai 10 dapat 100 gitu. Kok nggak pernah dapat 100 aja, ada yang salah gitu. Kadang ngerasa gini juga kan, padahal kita udah siaran kayaknya udah enak banget, baca udah enak gitu. Ada aja yang salah gitu. Salah terus gitu. Kadang bingung juga gitu. Sama aku juga gitu juga sampai sekarang pun juga seperti itu. Nah, itu yang dirasakan oleh Alif juga sampai sekarang ya. Itu sangat dirasakan karena kenapa? Salah satu teman, sebut saja namanya Mas Wandi, itu sering ngoreksi Alif. Jadi terlalu ini, terlalu itu. Jadi luar biasa. Kritik membangun lah ya. Kritik membangun. Kemarin juga sama ya, sempat Andre siaran juga sama yang Alif itu temennya kebanyakan ini gitu. Jadi koreksi aku juga kayak gitu juga kok sama. Jadi nobody perfect gitu ya. Nggak ada yang manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Nggak ada yang sempurna. Jadi setiap apa yang orang sampaikan ke aku pun juga selama itu kritik membangun, saya terima dengan lapang dada. Dengan hati yang terbuka. Lagu ini ya, lapang dada. Lagunya Sheila on 7. Betul. Jadi memang sekali lagi jadi penyiar itu nggak mudah. Jadi kalau ada yang pengen jadi penyiar, proses awalnya memang seperti itu. Tapi suatu hari nanti, setahun, 2 tahun, kamu akan merasakan dampak yang positif untuk public speakingnya. Menurut aku ya. Gitu. Tapi jangan pernah puas dengan di level itu aja, terus meningkatkan diri gitu. Jangan berpuas diri. Betul gitu. Ya kira-kira Mbak Ocha selain jadi penyiar mungkin dapat tawaran. Biasanya kalau penyiar kan apa jadi pembawa acara mungkin. Atau pernah. Sering kayaknya. Isi suara ini mungkin gitu. Pernah beberapa kali. Cuman sampai sekarang karena memang udah terlalu banyak pekerjaan yang harus saya handle, tapi jadi jarang-jarang juga ngambil sekarang. Kalau dulu waktu masih benar-benar pure jadi penyiar, itu ya MC di beberapa acara juga gitu. Itu kan pasti belajar juga kan MC. Iya benar. Kalau awal-awal jadi MC tuh gimana? Awal-awal keringetan, ketemu orang. Ya Allah, ya bayangin aja ya. Iya biasanya kita nggak ketemu orang. Iya benar. Cuman di box siar, iya kan, di box siar ngobrol di depan mic. Terus juga cuman ngenu lagu gitu, interaksi dengan pendengar kan cuman by phone aja, virtual lah gitu. Terus ini di depan orang, wah gitu. Ini mungkin bisa bagi pengalaman Kak Ocha ini ya. Gimana Kak? Waktu awal-awal jadi MC itu Kak. MC apa itu? Nikahan mungkin? Enggak, atau acara bukan resmi? Acara ini awalnya saya acara resmi sih. Acara resmi ya. Acara resmi salah satu BUMN lah waktu itu. Jadi emang yang keringetan banget. Tapi kan aku udah nanya ya. Kebetulan kan kalau di radio pasti senior aku dulu tuh semuanya MC di luar. Jadi belajar nanya gimana ya gitu, apa yang harus disiapkan, terus juga ketika grogi tuh harus ngapain gitu. Jadi kalau grogi tuh setiap ini nggak tahu ya, ini mungkin ada sekalian kasih bocoran, ini Alif juga apa itu? Ya ingin jadi seperti itu, Dre. Makanya. Jadi berharap ya
tenar juga. Seharusnya ini seperti- bukan aku, seharusnya teman aku nggak tahu. Ya terus Yan gimana? Sampai mana tadi? Ya sampai jadi aku ini mungkin dikoreksi ya. Oke. Tapi mayoritas ketika aku ngobrol dengan beberapa MC yang senior dari aku yang udah punya pengalaman lebih banyak dari aku, semuanya pasti ngerasain yang namanya grogi di awal. grogi di awal. Ya, grogi. Sebelum naik panggung pasti grogi. Walaupun kita udah briefing sedemikian rupa, walaupun kita udah prepare sedemikian rupa, pasti akan ada grogi di awal-awal. Jadi cara ngehandle-nya adalah kalau aku tuh narik nafas, senam apa namanya? Senam mulut ya. Senam mulut dan sejenisnya itu aku lakuin. Kalau aku biasanya begitu. Ketika masuk panggung, grogi itu pasti 10 detik sampai 15 detik awal pasti grogi. Mau penyiar, mau MC setenar apapun pasti grogi Apalagi Awal-awal kali. aja. Iya, awal-awal. Kalau awal-awal sih dari awal sampai akhir Iya kayaknya. benar. Karena takut salah penyebutan nama, salah penyebutan ini. Jadi makanya kalau jadi MC itu yang pertama adalah selain mental, semua harus disiapkan. Mulai dari penyebutan beberapa orang yang akan kita panggil nanti di ini, jangan sampai salah. Jadi tanya berkali-kali. Kayak penampilan itu diwajibkan. Iya, juga? wajib. Wajib ya. Penampilan tuh wajib. Penampilan juga harus diperhatikan. Nggak mungkin dong kita datang ke acara resmi. apa namanya acara pengajian kita pakai baju pendek, nggak mungkin ya. Nggak etis. Jadi MC acara pengajian dengan MC acara itu kan berbeda busananya. Itu juga wajib ain itu. Fardu ain ya, fardu ain. Fardu ain. Penampilan disiapin juga. Ini hal-hal dasar sih yang dulu pernah aku dikasih tahu dengan beberapa MC senior gitu. Itu hal Satu dasar. kayaknya ada yang lupa. Apa Percaya itu? diri kayaknya. Oh iya benar, wajib itu. Baru keluar nggak percaya diri, udah dah, gantian kamu aja. Oh, ya kan kasihan Iya, nanti betul, ya MC yang benar. satunya. Biasanya berdua kalau MC ya. Kalau Iya cari tergantung permintaan sih, kadang sendiri juga, kadang berdua sendiri? juga. Pernah. sendiri bang, gimana bang? Berani bang? Kalau saya sih belum. Harus berdua. Harus berdua ya. Jadi istilahnya kalau katanya senior itu digendong dulu. Jadi Aku juga gitu nggak juga bisa sama. dilepas, gitu. Awal-awal juga begitu, masih pokoknya selalu minta pantau deh. Minta pantau ya kak, gitu. Kayaknya kita sudah punya satu job sih, Liv. Jadi Apa MC tuh? ya. Nanti kalau udah nikahnya Kak Ocha. Boleh. Gimana, mau nggak? Boleh Mau Kak? sih, kesempatan, Tapi Dri. ini jodohnya masih ketutup hilal kayaknya. Aduh, ya semoga ya Tri ya, Semoga. Semoga disegerakan, mohon doanya. Amin. Ini kok cuma saya yang ditanyain, anda gimana, kapan? Oh iya. Kalau saya sih tahun depan insya Allah. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan disegerakan juga ya. Amin. Iya, kalau menurut Kak Ocha nih, menjadi seorang penyiar yang mungkin mau menikah gitu ya. Kira-kira dari Kak Ocha apa aja sih yang mau dipersiapkan gitu Kak? Apa hanya mental? Kalau orang yang mau menikah biasanya kan mental atau finansial dulu gitu. Kalau aku versi apa? Kak Ocha. Karena aku masih belum mau menikah, jadi aku juga nggak tahu. Tapi versi Kak Ocha. Tapi kalau dari beberapa teman-teman sih banyak sih katanya yang perlu dipersiapkan untuk pernikahan. Banyak hal ya. Banyak hal. Pertama pasangan harus ada. Itu kayaknya paling penting. Saling menyindir. Iya nih, Tri. dong. Iya betul. Ini saling menyindir ini. Oh gitu. Pertama pasangannya harus ada, dan cari pasangan itu bukan hal yang mudah ya. Karena kan menikah itu insya Allah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jadi harus mencari pasangan yang benar-benar Dirasa cocok. iya cocok tuh banyak hal ya. Bukan hanya cocok dalam hal, tapi yang paling utama cocok harus nyambung ngomong. Kalau aku harus nyambung ngomong. Nggak mungkin dong aku ngomong Jakarta dia ngomong Bandung. Kan tidak nyambung ya. Kita harus cocok. Pertama harus cocok, nyambung ngomongnya. Itu sih yang paling utama kalau aku. Yang pertama pasangan. Kemudian apa lagi ya? Itu ngomongnya nyambung. Ngomongnya Sefrekuensi. Setelah pasangan ya perlu disiapkan untuk pernikahan apa? Diri sendiri mungkin ya. Karena kan menikah dengan tidak menikah tuh punya speech yang berbeda. Jadi kayak contoh sekarang aku belum nikah. Aku jam 9 malam masih nongkrong sama teman-teman, masih ngobrol 9 sama malam? Iya, jam 9 malam, jam 8 malam masih ngobrolnya kemana. Jadi kayak gitu. Jadi masih punya waktu banyak dengan teman. Tapi ketika menikah tuh itu udah mulai harus dikurangi. Ini ceritanya beberapa teman-teman ya, bukan saya karena saya belum menikah. Katanya udah mulai dikurangi. Jadi tuh konsentrasinya harus udah mulai dibagi, persentase ke teman berapa, persentase ke urusan rumah tangga juga berapa. Betul, Terus apalagi juga sudah punya anak gitu. iya betul. Terus juga apa namanya?
kan kita juga perlu habit adaptasi dengan keluarga pasangan kita, kayak gitu-gitu sih katanya. Nggak tahu ya. Yang lebih tepat sih, yang lebih tepatnya yang udah nikah. Kalau yang udah nikah. Tapi kan versinya Mbak Ocha ya. Itu tadi kan versinya Kak Ocha tentang persiapan mungkin ya. Kalau Iya, persiapan. kriteria yang belum. Kriteria. Ini mau cari jodoh ya. Ajang mencari jodoh ini. Tapi ngomong-ngomong, nah balik lagi ke dunia jurnalistik atau broadcasting. Apa sih yang belum tercapai dari Mbak Ocha? Atau apa yang ingin dicapai gitulah. Banyak. Banyak masih ya. Masih banyak. Salah satunya? Aku pengen turut terlibat dalam, ini mimpi ya. Pengen turut terlibat dalam dunia jurnalistik televisi ya. Itu mimpi saya sampai sekarang belum tercapai. Sebenarnya udah beberapa kali ikut terlibat, cuman pengen terlibat lebih dalam karena kan kalau di dunia bukan yang ke lapangan ya, tapi aku pengen yang terlibat dalam dunia jurnalistik yang di dalam ruangan di televisi besar. Pengennya itu mimpi yang sampai sekarang belum terwujud. Mohon doanya buat semuanya. Semoga pendengar radio Pratiwi. Karena yang semacam itu Dre nggak mandang usia. Bener ya Kak Ocha ya? Betul. Katanya rezeki sudah ada yang ngatur loh. Bener. Jadi kalau sudah sampai rezekinya ya dapat. Gitu Amin, ya. amin insyaallah. Mohon doanya lah pokoknya ya. Mudah-mudahan mimpi saya. Oh, satu lagi mimpi saya belum tercapai. Apa itu? Bikin buku. Bikin Bikin buku. buku. Ya, pengen bikin buku. Karena keren. semua teman-teman aku udah bikin buku, belum aku yang belum bikin. Oke, Jadi bentar. kayak- Ini bukan bikin buku yang dari kertas. Bukan ya, ngisi naskah. Iya betul. Karena semua sahabat-sahabat aku udah majority atau mayoritas udah punya karya gitu. Aku masih belum punya karya buku gitu. Pengen bikin buku. Mohon doanya juga. Amin. Bisa dibuka nggak karya apa sih? Apa ya? Makanya aku belum bikin buku karena aku juga belum tahu. Bisa percintaannya mungkin gitu. Oh gitu ya? Oh boleh. Perjalanan hidup, gitu. Boleh. Ini bisa masuk clue mungkin. Ya, Kak, sebenarnya tadi Kak Ocha kan bilang pengen terjun di dunia televisi gitu kan, lebih dalam lagi. Sebenarnya di Bondowoso sudah ada kan? Iya ada. Satu presenter kan, orang Wonosari apa gitu ya? Boleh sebut nggak ya nama TV-nya ya? Oh, ya monggo silakan terserah Anda. Salah satu televisi swasta lah di. Iya ada. Ada sih, cuman aku nggak Sudah terkenal. pernah ketemu ya. Belum pernah, maksudnya belum pernah ngobrol dalam satu meja, belum pernah ngobrol. Tapi tahu kan orangnya? Tahu insya Allah. Insyaallah. Insya Allah ya, insya Allah. Soalnya orangnya sering live juga kok di TikTok. Oh siap. Aku belum pernah gitu ketemu ya. sih. Presenter. Alif malah nggak tahu nih Dre. Presenter ya pagi biasanya jam 6. Gitu. Boleh. Nanti mungkin bisa diskusi. Mungkin dia mendengarkan saya, bisa undang saya, bisa ajak saya belajar. Silakan gitu. dikasih kontaknya, gitu ya. Langsung DM ke Kak Ocha gitu ya. Silakan dilihat ya di bawah layar kaca Anda. Ya, dari editor ya langsung ditulis. Ya, Kak Alif ini seru kok manggil Kak Bang aja kalau ini ya. Abang boleh. Bang Alif ya. Bebas sih Dre. Kak Ocha pengalamannya banyak nih. Ya. Banyak. Kayaknya harus diperas bener ya. Nggak punya pengalaman saya masih belajar. Aduh. Jawabnya selalu gitu emang Dre. Selalu gitu ya. Tapi banyak orang yang tahu tentang Kak Ocha. Iya, banyak yang tahu Kak. Wah, jangan-jangan siapa Ocha itu? Ya itu, masa Kak Ocha ini nggak punya pasangan, nggak yakin sih Andri ini. Oh gitu ya. Kok balik ke pasangan lagi nih Dre? Oh. Kayaknya dia tertarik sama aku dari gimana nih? Ya bukan, maksudnya udah 11 tahun jadi seorang broadcasting gitu ya. Iya. Banyak orang yang ditemui ya. Banyak orang yang ditemui betul, ya kan kayak narasumber dan sebagainya. Masa iya gitu loh. Gitu ya. Gimana ya? Nggak ada emang. Nggak ada emang ya. Nggak Balik ada. lagi ya ke diri sendiri ya Mbak ya. Kenapa? Balik lagi ya ke Apa Iya, pengen ini balik Kak, lagi diri pengen sendiri. membahagiakan diri sendiri dulu, pengen Iya, bebas betul. dulu. Jadi tanpa beban. kalau ada yang followers aku pasti akan tahu. Jadi aku tuh lebih banyak posting tentang I love myself gitu ya. Aku mencintai diriku sendiri. Jadi aku selalu mengkampanyekan bahwasanya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. kalau pas ditanya sampai kapan nih? Nah, dikejar lagi. Kalau sampai kapan ya sampai mati dong gitu, sampai mati. Bahkan nanti ketika nanti kita punya pasangan pun juga kita harus cinta diri kita sendiri dulu. Love yourself. Ya. Lagunya Justin Bieber. Wes. Kayaknya ada Lagunya Justin Bieber itu yang Yourself Love Yourself ya. itu juga banyak
kalimat-kalimat yang Betul, di videonya motivasi. kan juga diperagakan sebenarnya itu. Betul. Jadi cintai diri kalian dulu. Kalau kamu nggak tuntas dengan diri kamu, bagaimana kamu menjalin hubungan dengan orang lain? Nah itu, apalagi berbagi perasaan gitu. Asik. Oh iya. Sekarang Bang Alif nih, Bang Alif. Apa tahun Dre? depan katanya mau nikah kan? Insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Berarti sekarang udah ada dong. Ya insya Allah ada. Dre. Insya Allah udah ada. Kamu nggak mengundang aku? Pasti diundang. Nyanyi ya? Siap. Nyanyi harus nyanyi. Maksudnya mengantunya yang nyanyi, aku mantan penyanyi. Kau jangan Kau nyanyi yang nanti. gitu ya. Hokya. Oke, kita sudah lumayan lama ini kita ngobrol lama. Tapi masih ada beberapa waktu lagi itu, masih ada beberapa menit. Alif mau tanya mungkin. Oh ya, Kak Ocha. ini target Kak Ocha apa tadi selain masuk ke dunia pertelevisian? Yang terdekat lah. Terdekat apa ya? Target terdekat itu bikin buku, pengen Bikin bikin buku itu ya. Targetnya pengen bikin buku, pengen lebih rajin lagi olahraga gitu. Itu target terdekat sih, karena memang aku pernah dikasih tahu sama senior aku, kalau kamu mati tanpa karya itu sama dengan abu. Oke. Sia-sia. Sia-sia. Mudah Mudah dikenang gitu. mudah Sorry, hilang Pak, ya. Intinya sorry, aku koreksi. Jadi bukan mati tanpa karya seperti abu, nggak. Jadi kalau kamu mati tanpa karya, hidupmu terasa sia-sia. Gitu katanya. Apalagi udah punya. Jadi akhirnya dari situ kemudian, ya ini aku harus bikin buku nih gitu. Karena seperti kata aku tadi, teman-teman aku udah bikin. Sejak kapan itu muncul pengen buat buku? Udah lama banget atau Apa baru-baru karena sekarang? dia temennya sudah bikin banyak Enggak sih, buku? karena dimotivasi sama senior juga kan. Makanya kemudian, maka dari itu menulislah kamu. Karena dari menulis itu, ketika kamu nanti mati, maka tulisan kamu akan dibaca oleh orang, dan itu adalah karyamu untuk orang lain saat kamu mati nanti. Seperti langkah-langkahnya yang akan diambil itu seperti apa? Apakah harus mengenal dengan orang yang seperti ini atau apa? Enggak sih, kalau sejauh ini masih riset aja dulu, belajar aja dulu apa yang, kebetulan beberapa teman kan udah banyak buku-bukunya yang mereka bikin, jadi nanya-nanya juga apa yang perlu dipersiapkan. Kalau kamu riset tuh berapa lama, nulis buku tuh kan juga ada risetnya ya. Jadi nanya gimana risetnya, terus juga kamu tuh berapa lama nulisnya, terus juga apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Nanti penerbitnya di mana gitu. Jadi lebih kepada masih nanya-nanya dulu sih ke temen gitu. Itu yang sampai sejauh ini disiapkan. Wow. Jadi kalau tanpa karya nanti sia-sia gitu. Gimana tadi? Iya. Hidup tanpa karya kamu akan mati sia-sia. Tak kira gini, tak kira apa namanya? Hidup tanpa kamu, hidup sia-sia mungkin. Oh gitu ya. Kalau itu curahan hati guys. Mohon doanya aja, karena memang untuk mencapai ke situ tuh harus ngelawan diri sendiri yang rada-rada males gitu ya. Kadang tiba-tiba udah males, udah capek karena kerjaan banyak banget gitu toh. Untuk nulis buku kan, aku sampai mikir, temanku nih kapan nulis bukunya gitu, kapan ngetiknya gitu tuh. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan saya tidak diserang kemalasan. Pokoknya segala yang dijalankan, yang diharapkan Mbak Ocha semoga segera tercapai. Pokoknya semuanya katanya sih ya, apa katanya orang-orang yang sudah berhasil dari niat dulu. Betul. Niat dulu, yang pertama ya. Kemudian tindakan, doa, restu orang tua dan lain sebagainya. Insya Allah. Amin. Jadi aku nih kayaknya masih di tahap niat-niat aja. Gak apa-apa, yang penting ada gambaran dulu kan. Iya betul. Jadi belum take action deh kayaknya. Semoga segera action. Iya. Itu ini ya tentang keinginan Kak Ocha depan mungkin ya. Nah yang pengen Andre tanyakan nih, apa kan Andre? suka olahraga. Nah kalau hari libur ngapain aja biasanya? Kalau hari libur, masalahnya aku nggak pernah diem. Nggak pernah diem gimana ini? Artinya sekalipun hari libur tuh jarang ada di rumah, jadi aktivitasnya tetap di luar. Tapi biasanya sekalipun libur tuh biasanya masih sambil kerja juga sambil kerja juga gitu, karena ngeliput ya biasanya. Iya ngeliput gitu. Tapi kalau libur ngapain ya? Olahraga sih biasanya. Olahraga. Basket. Ya macam-macam. Senam atau apa itu ya? Apa namanya itu kayaknya? Kategorinya kayak yang tadi pagi di posting. Tadi pagi apa kemarin ya? Yoga jadi ya. lagi belajar. Kan masih newcomers nih di yoga. Jadi benar-benar kalau udah ada waktu kosong baca bukunya gitu. Terus juga nonton tutorialnya juga. Jadi benar-benar yang
waktu kosongnya dimanfaatkan untuk belajar hal baru. Oke. Dre, ini mumpung ada suhunya ya. Suhu. Suhu. Minta koreksi. Nah, dari awal tadi kita alif saja tadi ya, banyak kata dan juga yang harusnya dibuang dan atau juganya itu apa saja sih? Ya, mungkin gini aja. Kalau Gimana, Dre? mungkin Gimana, bisa Dre? menilai kita berdua. Enggak bisa. Nggak Bisa, harus harus bisa, bisa. harus Nggak bisa. nggak bisa karena Harus aku pun bisa. juga masih Ah. belajar. Ah. Tidak boleh Dre, ini menilai juga orang suasananya lain. jauh berbeda, Dre. Betul. Meskipun dari Pemkap kemarin-marin atau pihak kepolisian malah jauh lebih grogi yang sekarang nih, Dre. Ah, gitu ya. Grogi, soalnya ada suhu, king Suhu, of the king, ah. gitu ya, queen of the queen, gitu. Gitu ya. Enggak, kita masih belajar, guys. Jadi apa namanya? Sama-sama sih belajar, sama-sama masih terus menyempurnakan diri gitu. Jadi kalau disuruh menilai, mohon maaf. Saya bukan guru, bukan juri. Iya. Sama-sama belajar ya. Tapi intinya begini, aku selalu bilang sama teman-teman aku, yang pertama cintai diri kamu dulu, karena ketika kamu cinta, kamu akan tahu tujuan hidup kamu apa. Ketika kamu udah tahu tujuan hidup kamu apa, maka kamu akan tahu kamu akan melakukan apa saja untuk hidup kamu. Itu dia. Iya. Tadi Kak Ocha sudah nyampain ini ya, mungkin dukanya menjadi penyiar sama jurnalis. Sukanya kayaknya belum tadi ya. Banyak. Apa itu? Senangnya banyak, ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Apa namanya? Bisa terus mengeksplorasi diri. Terus tiap hari juga kita terus ini kalau dari dunia jurnalistik tuh setiap hari kita belajar, ketemu orang baru kita belajar hal baru, ketemu orang baru kita belajar hal baru, ketemu apa namanya? Permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat, kita juga harus belajar juga gitu. Jadi yang paling bikin aku senang jadi jurnalis adalah karena aku harus belajar tiap hari. Belajar tiap hari. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Betul. Jangan pernah berpuas diri. Jangan Itu yang utama. berpuas diri. Ternyata Kak Ocha masih ini juga barusan ya. Apa, Dre? Apa namanya? Masih apa, Dre? Dah lupa barusan ngomong apa dah. Ya begini grogi ya kalau di depan suhu ini. Sama aku juga grogi di depan kalian. Junior. Pokoknya kita mengiyakan saja. Iya. Kamu tau gak sih junior itu apaan? Apa itu? Senior itu ada singkatannya juga loh. Apa itu? Suka nipu orang. Jadi junior juga nipu orang gitu. Jadi suka. Sama-sama dong. Sama ya. Kita susah ini ya yang mau ngelawan Kak Ocha. Oh gitu ya. Ya Allah, aku jadi apa di sini? Oke, biasanya kegiatan liburan tadi olahraga ya Kak. Betul. Ya, ini kalau misal malam juga nongkrong ya, sama teman-teman gitu. Apa tiap hari Kak? Tergantung juga sih. Kalau nongkrongnya nggak semenjak pandemi ya. Semenjak pandemi itu udah aktivitas untuk nongkrong udah mulai berkurang dibanding sebelumnya. Gitu ya. Karena kan memang dulu nggak boleh ya. Betul. Jadi selama dari tahun 2020 sampai sekarang 2022 tuh 2020 nggak keluar sama sekali, plus nggak pernah nongkrong. Jadi cuman aktivitasnya dari kantor, siaran, liputan pun juga banyak aktivitasnya by phone juga pada saat itu, karena memang pandemi ketika parah-parahnya kita benar-benar mengurangi aktivitas di luar ya. Jadi WFH banget. Jadi kayak gitu. Sekarang nongkrong udah jarang sekali. Diskusi, kalau diskusi masih tetap, tapi biasanya di meja-meja diskusi kita pindahnya ke kantor. Jadi nongkrong jarang. Kalau malam ya sama, aku juga olahraga. Karena seperti kataku tadi, aku lagi seneng banget belajar yoga. Jadi bener-bener, jadi kalau di rumah ya udah belajar yoga, dengerin lagu, baca-baca buku. Gitu. Kalau di waktu-waktu kosong sih. Iya, tapi katanya sih ya, Kenapa? kalau nongkrong itu bisa bertukar pikiran dengan teman. Bener. Gitu, berbagi pengalaman. Mungkin kita lagi buntu, ya teman kita mungkin ngasih saran atau lain sebagainya gitu. Iya benar. Jadi banyak orang yang salah persepsi tentang nongkrong ya. Iya. Jadi ada sebagian dulu mungkin juga aku salah satunya. Dulu berpikir nongkrong tuh buang-buang waktu. Jadi dulu tuh jadi aku nggak pernah nongkrong. Jadi jadi ini ceritanya, pas waktu masa SMA aku tuh nggak pernah nongkrong, nggak pernah keluar rumah. Nongkrong itu bisa dihitung dengan jari, nyaris nggak pernah sih, seingatku. Jadi pada saat SMA tuh hal yang paling saya sesali adalah pada saat SMA saya tidak pernah nongkrong. Kenapa? Karena waktu itu pas SMA tuh aku kerjanya belajar aja. Jadi waktuku tuh bener-bener yang pagi bangun jam sekian, bantu mama, habis gitu belajar, bantu mama, habis gitu berangkat sekolah, pulang sekolah istirahat, kerjain PR kayak gitu-gitu. Jadi nggak pernah yang nongkrong. Karena bagi saya waktu itu nongkrong adalah buang waktu. Tapi ternyata nongkrong itu diperlukan. Buat saya ya, nongkrong itu diperlukan. Selama nongkrongnya berfaedah.
Karena ketika nongkrong itu bukan cuman hahihi ya. Tapi diskusi tadi. Ada diskusi. Jadi kita ngobrolin tentang berbagai macam hal gitu. Jadi nongkrong yang produktif juga sih maksud aku. Sebenarnya sih ada ya kata-kata dari Insinyur Soekarno itu apa ya, lebih baik ngopi di luar membicarakan tentang masa depan apa negara apa gitu ya. Daripada ngopi di rumah gitu ya sendiri gitu. Ntar malah ngabisin banyak kopi gitu. Oke. Mas Alif mau tanya Kak Ocha lagi nih. Aduh, ayo kita paling terakhir nih. Sekaligus ini juga kasih penilaian atau motivasi lah ke kita, Dre, atau penyiar-penyiar yang lain. Termasuk baru kita kan. Benar, sama, baru aku banget. juga masih baru. Enggak. Masih belajar. Apa sih Kak Ocha? Oke. Yang harus dilakukan kayak kita ini? Ya. Jangan pernah berpuas diri. Itu aja. Jangan pernah berpuas diri. Cintai diri kamu. Cintai diri itu kamu. 2 hal yang harus kalian tanamkan dalam diri. Karena kalau kita tidak pernah berpuas diri, maka kita akan terus belajar. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri, kita juga akan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan. Cinta sama diri sendiri berarti kita juga cinta sama orang-orang di sekitar kita. Itu menurut aku. Wow. Ini narsum kita yang paling wow sih ya. Wow. Masa sih? Ya. Kalau aku nggak bawa uang kerincingan loh, nggak bawa uang logam loh, gimana dong? Paling wow kalau menurut Andre nih, Kak Ocha ini orangnya periang memang kayaknya. Iya benar. Ya kan? Saking periangnya aku kadang suka nyengir sendiri loh. Gak apa-apa daripada orang yang nggak pernah senyum. Oh iya benar ya. Kalau di ruangan sih nggak apa-apa, aman. Susah kalau di pinggir jalan guys. Gak apa-apa. Oke, Kak Ocha, terima kasih sudah datang di Pratiwi Radio di podcast Pratiwi ya, Liv ya. Ya. Semoga apa yang kita omongkan ya pagi ini dari jam berapa tadi? 10:30 ya. Semoga bermanfaat. Kemudian juga terima kasih bagi pendengar yang sudah nonton ya di YouTube kita, kemudian juga di Pratiwi Radio. Terima kasih yang selalu stay tune bersama kami. Benar, dan juga selalu support kita dengan berkomentar baik secara pribadi atau juga di channel YouTube kita, bahkan di langsung ya Dre ya. Karena di telepon ada. Facebook juga ada yang berkomentar ya. Terima kasih. Itu katanya Kak Ocha tadi ya, Apa, Dre? untuk membangun. Untuk membangun. Untuk membangun ya. Setuju. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Akhir kata, Sendriawan pamit. Dan saya Alif Fatoni. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.